Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya, gue baru aja keluar dari Allianz Arena. Sekaligus pingin bikin review pertandingan tadi. Manchester United kembali lagi dengan formasi 4-2-3-1. Skuad yang tipis sebenarnya. Facundo Pellistri akhirnya diberikan kesempatan dari awal ya untuk musim ini. Di kanan, di kiri Rashford, di depan Rasmus Højlund, Christian Eriksen dan Casemiro. Pertandingan sebenarnya menurut gue dimulai dengan bagus seperti biasa, sama seperti ketika menghadapi Brighton. Bahkan Manchester United langsung memiliki peluang ya kan, gue lupa di bawah 10 menit ada satu atau bahkan satu peluang, dua momentum kurang lebih seperti itu yang tadi gue lihat. Ya tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan ya. Padahal menurut gue penting sekali di pertandingan besar, di pertandingan ketat seperti ini untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil-kecilnya. Jadi bisa tampil klinikal. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Gue lupa kalau tadi dari stadion kurang begitu kelihatan ya. Kalau tidak salah ingat, Pellistri gagal mengeksekusi. Sebenarnya sudah bagus itu, kalau bisa mengawali gol duluan gue yakin akan berbeda. Karena di babak pertama Bayern Munchen tampil juga tidak istimewa menurut gue. Sampai mereka bikin gol yang ya jelas itu menurut gue dari stadion sini terlihat blunder dari seorang Andre Onana. Dan setelah itu gue melihat ada perubahan dari gaya permainan Manchester United. Di sisi lain kualitas permainan dari Bayern Munchen ini membaik. Lalu gol kedua itu juga gue sayangkan ya. Bagaimana lini kanan dari Manchester United terlalu mudah diobrak-abrik oleh sayap dari Bayern Munchen. Leroy Sané dan juga Gnabry, dua pemain sayap serang dari Bayern Munchen yang memang sejauh ini merupakan tumpuan ya dari permainan Bayern Munchen. Di babak pertama sempat sebenarnya tidak bermain di form terbaiknya, tapi setelah 1-0 mereka nampak bisa bangkit, sementara Manchester United justru bermain kualitasnya menurun. Ini yang mungkin gue berpikir kenapa Erik ten Hag sering menyinggung soal masalah karakter, mental. Ini yang terjadi setelah 1-0 dan bahkan 2-0. Pemain Manchester United seperti bermain tanpa arah, tidak rapi, tidak kompak. Dan sebenarnya dari menit ke berapa ya, 35an, 37 gue sudah yakin ini selesai akan 2-0 babak pertama. Karena terlihat tidak adanya spirit ya. Faktor psikis, mental terlihat betul. Dan tadi di awal babak kedua sebenarnya diawali dengan bagus. Manchester United bisa langsung mengecilkan situasi 2-1 di bawah 5 menit babak kedua dimulai. Dan menurut gue ini sebenarnya suatu yang bagus gitu. Artinya ya mengecilkan situasi 2-1 babak kedua baru saja dimulai. Dan gue melihat juga ada perubahan attitude di atas lapangan dari para pemain Manchester United. Mereka tampil lebih semangat, lebih bergairah, determinasi juga lebih tinggi. Namun ya apa mau dikata, ada penalti yang didapatkan oleh Bayern Munchen, itu suatu ketidakberuntungan menurut gue. Situasi di atas lapangan tadi 3-1, setelah 3-1 sulit ya. Bayern Munchen sangat nyaman situasinya. Mereka tidak terburu-buru. Sementara lagi-lagi Manchester United setelah tertinggal 3-1 turun lagi. Mereka bermain tidak dengan karakter yang ditunjukkan sebenarnya di awal babak kedua, tapi langsung jatuh. Dan ini sangat disayangkan menurut gue. Banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi di atas lapangan. Lalu permainan juga tidak rapi, banyak salah umpan. Situasi fisik juga gue nilai menurun dari para pemain Manchester United sampai adanya pergantian. Setelah pergantian ya Bayern Munchen juga memiliki beberapa peluang gitu ya. Kalau tidak salah ada 2 peluang terkena mistar. Kendati pun akhirnya Manchester United juga berhasil mengecilkan situasi menjadi 3-2. Lalu Bayern Munchen lagi menjadi 4-2. Dan Manchester United lagi-lagi menutup 4-3 gitu loh. Dari sini ya
sebenarnya Bayern Munchen juga tidak perkasa-perkasa banget kalau gue lihat. Oke, sisi penyerangan mereka luar biasa di babak kedua, tampil bagus. Di sisi lain, lini belakang Manchester United tampil tidak lebih baik ya di babak kedua. Tapi juga lini belakang dari Bayern Munchen menurut gue mereka juga tidak istimewa. Terbukti ya Manchester United juga bisa mencetak gol di babak kedua bahkan sampai 3, di mana prosesnya juga tidak dengan skema yang terlalu rapi. Gue tidak mau bilang itu gol yang tidak bagus ya, artinya ada prosesnya gol itu. Hanya saja ya ada satu dari free kick ya kan. Sebentar, gue pindah spot dulu ya, nih ada sirine soalnya. Oke, gue lanjutkan lagi. Ya, kalau saja tampil lebih fokus, gol pertama mungkin bisa dihindari, lalu gol kedua mungkin juga bisa dihindari, penalti mungkin bisa dihindari. Ya tapi sekali lagi ini perpaduan sih antara tampil belum maksimal dan ketidakberuntungan. Sisi bagusnya menurut gue adalah Manchester United bisa bikin 3 gol ke gawang Bayern Munchen walaupun akhirnya kalah. Apakah ini bisa dibilang kekalahan yang mungkin sudah bisa ya diperkirakan, katakanlah demikian? Mungkin iya, melihat 2 pertandingan Manchester United sebelumnya dan juga ketika grup ini selesai diundi, mungkin banyak juga yang langsung memprediksi bahwasanya Manchester United akan sulit mendapat angka atau poin di Allianz Arena. Yang gue harapkan mereka bisa bangkit di pertandingan selanjutnya. Dari sisi statistik tadi gue melihat ya Bayern Munchen lebih banyak memiliki peluang, tapi ya lini belakang mereka sih, sekali kalau gue bisa ulangi, lini belakang mereka sebenarnya tidak istimewa banget gitu loh. Pemain Manchester United ya Andre Onana blunder, itu faktor terbesar. Rashford masih belum konsisten. Bruno Fernandes pun juga demikian di pertandingan tadi, dan ketika Bruno dan juga Casemiro tidak tampil konsisten, maka seperti gue sering katakan permainan Manchester United cenderung kacau. Facundo Pellistri juga hanya kecil sekali menurut gue impact-nya ya, terutama di babak kedua nyaris tidak terlihat. Sergio Reguilon ini menurut gue di 2 pertandingan dia tampil lumayan, tampil bagus, mungkin bisa dipertimbangkan untuk diberi kesempatan lagi di skuad yang tipis ini. Rasmus Højlund menurut gue menjanjikan penampilannya. Mungkin situasi fisiknya ya masih belum siap sehingga tidak 90 menit. Melihat juga mungkin Erik ten Hag tidak ingin mengambil resiko terlalu besar dengan memainkan dia langsung 90 menit ya. But anyway, dari sisi gol pertandingan ini menghibur, tapi Manchester United masih belum kembali gitu loh. Gue tadi menyaksikan bagaimana di atas di stadion, dari stadion pun banyak fans, karena gue tadi di away fans ya, yang melihat bagaimana pemain Manchester United nih ya mereka tidak pressing gitu loh, tidak secara aktif mengejar bola, salah umpan, salah pengertian. Ini mungkin sekali lagi sebelum gue tutup, ini mungkin kenapa yang Erik ten Hag katakan kalau memang karakter dari pemain Manchester United ini harus diasah lagi, menurut gue harus diperbaiki lagi. Kurang lebih demikian review langsung dari Allianz Arena. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ya gue yakin pasti kecewa. Seperti yang gue lihat juga ya di Twitter, kalau sebelum pertandingan ini memang situasinya sangat pesimis. Kalau menurut gue sebelum gue tutup beneran ya pastinya ini mengecewakan kekalahan. Tapi gue melihat ada secercah harapan sih ya, Manchester United bisa bikin 3 gol. Walaupun lini belakang ini harus diperbaiki. Kurang lebih demikian. Seperti biasa, saran, komen, kritik yang sopan ya, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.